Tuhan dan berterima kasih. Pagi-pagi benar ketika wanita-wanita itu datang dan melihat kepada kubur Yesus, mereka dapati bahwa batu sudah terguling. Dan Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau sudah tidak ada lagi di tempat kematian. Hari ini kami hidup di tempat kehidupan. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini. Berbicaralah bagi kami. Kami buka hati kami untuk Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Thank you worship team. Shalom saudara-saudara semuanya. Boleh bilang kiri kanannya selamat Paskah. Oke, selamat Paskah. Saudara, selamat Hari Raya Paskah ya. Saya bacakan dulu ya saudara ya. Nanti terakhir kita baca lagi. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, tadi hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Saudara, kalau Yesus tidak hidup, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Berarti hari ini karena Yesus hidup, Yesus sudah tidak ada di kayu salib ini, Yesus sudah tidak ada di kubur, saudara. Kita bisa berkata bahwa apa yang kita percaya itu tidak pernah sia-sia. Dan saudara dan saya hari ini kita tidak hidup di tempat dosa. Kita tidak hidup di tempat kematian. Kita hidup di tempat penuh kehidupan. Amin, penuh dengan kemenangan. Saudara, ada yang berganti ketika kita jadi anak Tuhan. Bukan KTP yang ganti saudara. Bukan status, bukan pakai kalung salib gitu ya saudara. Yang berganti itu namanya posisi. Nah ini yang pagi hari ini kita mau belajar saudara. Pagi hari ini kita mau renungkan. Karena Tuhan bukan hanya mau memberikan, oh kamu sekarang orang Kristen. Saudara, di hadapan Tuhan sekarang posisi saudara berbeda dengan sebelumnya. Kalau orang dunia aja bisa bilang gini, posisi menentukan apa saudara? Prestasi, benar ya saudara ya? Berarti saudara tuh di hadapan Tuhan sangat berprestasi. Kenapa saudara? Karena posisi kita itu sekarang berubah. Dari hamba jadi anak, dari budak jadi ahli waris. Orang-orang yang berhak menerima janji Allah. Kita lihat dalam Lukas 24. Dari ayat yang pertama, Lukas 24. Saya mau kita bersama-sama baca ya saudara ya. Nanti saya bacakan ayat yang pertama, saudara bacakan ayat yang kedua ya. Jadi saya ganjil, saudara genap, oke? Kita baca bersama-sama, saya baca ayat yang ganjil. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6. Amin. Saudara lihat perkataan ini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Tidak ada di mana saudara? Tidak ada di kuburan. Artinya gini, Yesus tidak ada di tempat kematian.
Yesus ada di tempat yang namanya kehidupan. Kalau kita baca ayat yang kelima, mungkin media bisa bantu saya tampilkan ayat yang kelima. Dua orang bercahaya itu mereka bilang ya, seperti ini ya saudara. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Saudara, ayat ini akan kita renungkan di hari ini. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Tema kita 2 bulan ini adalah kerajaan kehidupan. Kerajaan yang penuh dengan kehidupan. Saudara, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Aramaik ya. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dalam terjemahan aslinya gini, kenapa kamu mencari the life? Kamu mencari sang kehidupan, the life di antara orang mati. Artinya gini saudara, kalau kita mau cari kehidupan, kita harus cari di tempat kehidupan. Karena kita tidak bisa menemukan kehidupan di tempat kematian. 2 bulan ini saya percaya hampir 2 bulan ini kita sudah belajar saudara. Bahwa Tuhan mau untuk kita mengalami, kita menerima kehidupan dan kehidupan itu adalah kehidupannya Tuhan sendiri. Dan kehidupan yang Tuhan mau bawa saudara dan saya hari ini bukan kehidupan hanya sekedar tubuh yang kelihatan mata kita. Atau jiwa kita, perasaan senang kita, perasaan mungkin puas kita, perasaan gak khawatir kita, perasaan gak takut kita. Saudara, kehidupan yang Tuhan mau berikan adalah kehidupan di dalam roh. Amin. Kehidupannya di mana saudara? Di dalam roh. Jadi kalau saudara mau cari kehidupan, carinya di mana saudara? Di dalam roh. Jangan cari di dompet. Benar gak saudara? Dompet itu tubuh. Kelihatan mata. Ya. Jangan cari kehidupan di tempat kematian. Jangan cari Yesus yang sudah hidup di kubur yang penuh dengan kematian. Saudara, hari ini saya percaya ini adalah sebuah perjalanan kita bersama-sama. Dan gini, kita hanya akan menemukan Tuhan ketika roh kita terhubung dengan dia. Di dalam roh, Tuhan itu gak kelihatan saudara. Dan firman Tuhan bilang ini, sebab yang kelihatan itu sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Kita harus sudah mulai membiasakan diri kita ya, membuat normal yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu apa saudara? Iman kita, firman Tuhan. Saudara, mulailah hidup di alam yang tidak kelihatan itu. Kenapa saya katakan ini saudara? Karena gini, karena itulah kehidupanmu yang sesungguhnya hari ini di dalam Yesus. Kita bersyukur, hari Jumat kemarin saya katakan kematian Yesus bukan hanya sejarah 2000 tahun yang lalu untuk Yesus. Kematian Yesus ternyata adalah kematian kita hari ini. Hari Jumat kemarin ibadah yang siang ya ada sebuah pengumuman. Pengumumannya gini, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah mati dan telah dikuburkan bersama dengan Kristus. Waduh saudara, itu pengumuman Jumat Agung yang saya nggak tahu orang seneng apa nggak dengernya gitu ya saudara. Tapi pengumumannya bilang gini, kamu telah mati. Waduh, ada yang senang dengar pengumuman itu? Kamu telah mati. Itu pengumumannya Jumat Agung. Karena bukan hanya kematian Yesus, ya. Kematian Yesus jadi kematian kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah mati? Dan hidupmu telah tersembunyi bersama dengan Allah di dalam Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 3. Tapi kabar baiknya saudara, ketika ada pengumuman mati itu, maka dikatakan gini ya, dalam terjemahan The Passion dikatakan maka kamu terputus hubungannya dengan dunia ini. Artinya kalau dunia ini maunya saudara takut, saudara udah putus hubungan dengan ketakutan. Harusnya kita putus hubungan dengan namanya kekhawatiran, kekecewaan, apalagi saudara. Orang mati itu beneran putus hubungan loh dengan yang hidup. Benar gak saudara? Coba saudara nanti ada orang mati, saudara coba cubit gitu ya.
Masih bisa marah gak dia? Orang mati masih bisa takut gak saudara? Masih bisa dengar-dengar gosip gak? Terus dia mulai khawatir, dia mulai bingung. Saudara, mati. Artinya dia udah gak ada hubungan lagi. Dia punya alam yang berbeda. Nah, pengumumannya kemarin di hari kematian Yesus adalah kamu telah mati. Ayo. Mungkin kita gak seneng ya pengumuman ini ya. Saya masih mau hidup Pak. Saya mau menikmati dunia ini. Ya gak apa-apa nikmatin dunia ini saudara. Tapi kita harus tahu bahwa hari ini hidup ini sudah dibeli lunas oleh Tuhan Yesus. Amin. Nah, kabar baiknya pagi ini, kalau kematian Yesus itu kematian kita, pagi hari ini saya juga akan mengatakan kepada saudara gini, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan saudara. Amin. Christ's resurrection is your resurrection. Nah, kita akan lihat dalam Roma 8, kita lihat bagaimana cara Yesus bangkit ya saudara ya. Roma 8 ayat 10 dan 11. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Nah ini saudara, tempat kematian apa saudara? Ini, jangan cari Yesus yang hidup di tempat kematian. Lihat saudara, di mana tempat kematian? Tempat kematian di tubuh. Jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi cari Tuhan bukan di tubuh ini saudara. Cari Tuhan bukan yang kelihatan, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jadi kalau cari Yesus yang hidup adanya di mana saudara? Di dalam roh. Ingat gak Tuhan Yesus bilang sama perempuan Samaria, dia bilang, barang siapa mau menyembah Allah, biarlah mereka menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi kita gak bisa ukur Tuhan dengan apa yang kelihatan mata kita hari ini. Oh kalau saya banyak berkat Tuhan baik. Kalau saya gak banyak berkat Tuhan lagi lupa sama saya. Kalau saya ada masalah, wah Tuhan kayaknya gak dengerin doa saya. Tapi kalau saya lagi gak ada masalah, hidup semua aman. Wah Tuhan megang tangan saya. Saudara kita gak bisa nilai itu. Tuhan mau hari ini ya kita mencari kehidupan ini. Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayat 11. Ayat 11. Dan jika rohnya Tuhan yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Saudara, this is the good news. Kenapa? Karena kuburan ini, yang mati ini akan menjadi hidup. Itu sebabnya dikatakan barang siapa percaya kepada Yesus, dia dapatkan hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Tapi ada hal yang menarik yang kita mau lihat di sini. Dulu saya berpikir Yesus itu bangkit, ya. Jadi dia mati, habis itu dia bangkit sendiri. Nanti kita akan baca ayat-ayatnya, saudara. Ternyata ada kekuatan lain, ya. Kekuatan Tuhan ya saudara, kekuatan roh yang dikatakan membangkitkan Yesus. Saudara lihat kata-katanya ini ya, membangkitkan. Artinya ada yang lain yang membuat dia jadi bangkit, benar nggak? Jadi Yesus bangkit, itu ada kekuatan, ada kuasa yang membuat dia bangkit. Karena kematian itu kan tubuh ini takluk dengan kematian saudara. Tubuh ini gak bisa bangkit. Ketika udah mati ya mati gitu loh saudara. Semua manusia akan berakhir di dalam kuburan. Tapi ada kuasa, ada kekuatan yang membangkitkan Yesus. Boleh sama-sama katakan membangkitkan. Nah, kabar baiknya gini. Kuasa yang membangkitkan Kristus Yesus itu sekarang hidup di dalam kehidupan kita. Dan membangkitkan kita juga untuk hari ini saudara dan saya hidup di dalam roh. Same power.
that conquered the grave lives in us. Makanya gini, kalau mungkin saudara hari ini saudara katakan gini, Pak, sulit untuk saya bangkit. Sulit Pak untuk saya memulai lagi Pak. Sulit untuk saya percaya lagi. Sulit untuk saya mungkin berharap lagi. Sulit Pak, kayaknya semuanya udah berantakan. Kayaknya semuanya udah seperti ada di dalam kuburan, saudara. Berarti gini, this is the good news. Yang membangkitkan itu bukan saudara. Bukan kekuatan saudara. Biarkan Tuhan membangkitkan itu kembali. Yang semangat-semangatnya sudah hilang, biarkan Tuhan yang membangkitkan kembali semangatmu. Ya, yang mungkin dalam rumah tangga, aduh Pak, udah gak ada rasanya Pak, gitu misalnya. Ya udah, ya kita udah kayak temenan aja gitu ya. Saudara, biarkan Tuhan yang membangkitkan kembali. Kenapa? Bukan kekuatannya kita. Mungkin saudara rasa kayak keuanganmu hancur, karirmu hancur, usahamu hancur. Saudara, hari ini kita harus tahu bahwa kuasa ini, kuasa yang bekerja di dalam kita tuh kuasa yang membangkitkan. Jadi kalau saudara bangkit kembali, naik kembali, kuat kembali, itu bukan dengan kekuatan kita. Kuasa yang sama yang membangkitkan Kristus akan membangkitkan tubuh ini supaya tubuh ini hidup di roh menghidupkan tubuh ini. Ini menjadi gini saudara, sekarang kehidupan kita menjadi tempat kehidupan, bukan tempat kematian. Saudara mau hidupmu jadi tempat kehidupan? Berapa minggu yang lalu kita belajar, sungai yang keluar dari bait Allah, apa saja yang dilewati jadi hidup. Ikan-ikan banyak, pohon-pohon semua bertumbuh. Saudara percaya saudara kehidupan? Boleh sama-sama katakan saya kehidupan. Amin. Jadi jangankan besok nanti nih saudara makan di restoran, restorannya sepi karena saudara kehidupan, begitu saudara masuk restorannya jadi rame. Kok rame sih? Ya karena saudara kehidupan. Amin. Di rumah rasanya horor, rasanya krik-krik gitu ya. Kenapa rumah ini sangat mencekam gitu ya. Begitu saudara masuk di rumah itu langsung berubah, kehidupan, ada damai sejahtera, mulai ada sayang-sayangan di rumah itu, ya. Amin. Saudara harus bawa kehidupan. Dan kuasa yang sama yang menghidupkan Kristus. Jadi Kristus bangkit itu karena kuasa, ada roh yang menghidupkan dia. Kita lihat lagi di dalam Efesus 1. Ayat 19, Efesus 1 ayat 19. Dari tadi kita katakan membangkitkan, oke? Efesus 1 ayat 19 bilang ini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ukurannya bukan ukuran kita, ukurannya dia. Ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan apa sekali lagi saudara? Membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Wow. Ayat di dalam Efesus ini lebih tinggi lagi saudara. Bukan hanya membangkitkan, mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Artinya apa? Dia memerintah. Kuasa ini di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus yang membangkitkan Yesus dari kematian, sekarang kuasa ini ada di dalam kita loh saudara. Bangkit, setelah bangkit bukan cuma bangkit saudara. Duduk di sebelah kanannya di sorga. Duduk berbicara memerintah saudara. Mau gak saudara hari ini memerintah atas keadaanmu? Memerintah atas masalahmu. Memerintah atas ketakutanmu. Amin. Makanya tadi saya katakan, Yesus bangkit bukan hanya cerita sejarah yang kita mau rayakan hari ini. Saudara, ini tentang posisi saudara yang hari ini berubah di dalam Tuhan. Kita yang hidup dalam kematian, sekarang kita punya kehidupan. Hidup di dalam kehidupan. Setelah kehidupan, Tuhan membuat kita duduk bersama-sama dengan dia untuk memerintah. Mau lihat ayatnya saudara, sekarang yang duduk bukan cuma Yesus, tapi kita juga duduk, Efesus 2 ayat 6. Saya tuh senang banget ayat ini ya, Efesus 2 ayat 6.
Dan di dalam Kristus Yesus, nah ini saudara, ia telah, tadi kan Yesus dibangkitkan, membangkitkan Yesus. Sekarang dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan, siapa yang dibangkitkan sekarang saudara? Kita juga. Dan memberikan apa? Tempat bersama-sama dengan dia di, media boleh bantu saya tampilkan bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan gini, and raised us up together, membangkitkan kita bersama dengan dia, and made us, made itu berbicara past tense, telah membuat kita, made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Telah membuat kita duduk bersama di surga. Tempat-tempat yang tinggi di surga saudara. Bersama dengan Kristus Yesus. Jadi kuasa itu hari ini yang hidup di dalam kita saudara. Dia membuat kita sekarang menjadi tempat kehidupan. Dan hari ini saudara bukan hanya tempat kehidupan. Hari ini kita memerintah dari surga. Saudara pikir hari ini hanya diri saudara yang duduk di gereja ini gitu ya. Di kursi warna merah ini kalau dari depan saya lihat ya. Di atas mungkin warnanya abu-abu, hitam gitu ya saudara. Saudara tahu ada saudara yang di dalam alam roh yang saat ini duduk juga di surga. Ternyata duduk di surganya bukan nanti setelah mati saudara. Yesus membuat kita sudah duduk hari ini bersama-sama dengan dia di sorga. Nah hari ini kita mau pakai gini nih, ini bahasa saya aja. Kita mau pakai mode surga apa mode bumi? Saudara kalau hari ini pakai mode bumi ya khawatir, takut, bingung. Kalau saudara pakai mode surga, di surga saudara duduk dan memerintah. Kita mau pakai yang mana nih saudara? Perintahnya Tuhan adalah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu supaya di bumi seperti di surga. Gimana kita mau bawa di bumi seperti di surga kalau kita nggak tahu di surga itu kayak gimana saudara? Seperti apa kelihatannya di surga? Seperti apa rasanya di surga? Berarti kan saudara yang harus first taste heaven. Saudara yang harus pertama merasakan surga dulu, benar nggak? Baru kita bisa bawa surga turun ke bumi. Gimana kita bisa rasakan surga kalau hari ini kita nggak mau duduki tempat kita yang Tuhan sudah buat untuk hari ini kita ada di surga. Ngomongin surga saudara, nggak ngomongin tempat saudara. Secara lokasi. Ngomongin surga adalah ngomongin ketika firman Tuhan ini itu yang menguasai kehidupan kita, memerintah di dalam kehidupan kita saudara. Supaya hidup ini jadi seperti di surga. Ternyata ini loh saudara. Kenapa Yesus bangkit? Ada hari esok. Karena kita saat ini duduknya di tempat pemerintahan. Tuhan mengajak saudara dan saya untuk memerintah. Kenapa diajak kita memerintah? Karena kita anaknya raja saudara. Anaknya raja ya harus lanjutin rajanya memerintah. Benar gak saudara? Kalau enggak gak usah jadi anak raja saudara. Benar? Anak raja mau gak mau harus lanjutin kerajaannya. Coba saudara lihat raja-raja di Inggris gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia gak ada lah ya. Atau mungkin di Jogja gitu ya saudara ya. Saudara kalau lihat raja di Inggris, ya mau gak mau anaknya harus lanjutin kerajaan. Saudara punya Bapa yang raja. Dan saudara itu adalah di Tuhan takdirkan, ini bahasanya dunia ya. Tuhan membuat tujuan saudara itu destined to reign. Saudara itu digariskan untuk memerintah saudara. Dan membawa pemerintahan Tuhan. Kita harus sadar bahwa hidup kita ini udah beda. Gini saudara, tadi wanita-wanita itu mencari Yesus di tempat kematian. Yesus gak ada lagi di tempat kematian. Yesus setelah hidup. The life tidak ada lagi di kuburan.
Saudara, kalau hari ini kehidupan itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya gini loh saudara. Kehidupan itu tidak ada lagi di tempat kematian. Jadi kalau saudara mau menemukan kehidupan, ya temukan kehidupan di tempat kehidupan. Kalau saudara mau menemukan kehidupan hari ini, temukan di mana? Di surga. Surganya di mana? Ya ketika firman Tuhan menguasai kehidupan kita. Kemarin waktu ibadah Jumat Agung, ya saya bacakan dalam Kolose 3 ayat yang ketiga, tapi dalam terjemahan The Passion dikatakan gini, penyalipanmu bersama Kristus sudah memutuskan ikatan kamu dengan kehidupan ini. Dan sekarang kehidupanmu yang sesungguhnya tersembunyi di dalam Allah saat kamu hidup di dalam yang diurapi. Penyalipan bersama dengan Kristus memutuskan ikatan kita dengan dunia ini. Dunia ini tempat kematian. Dunia ini let's say dunia ini kubur gitu ya saudara. Dan penyalipan kita bersama dengan Kristus memutuskan hubungan kita dengan dunia ini. Kemarin saya sampaikan gini ya, gardu listrik ya saudara ya. Kalau saudara ada yang ingat cerita gardu listrik, jadi gereja kita ini gardu listriknya beda sama rumah-rumah yang ada di belakang saudara. Rumah-rumah yang di belakang nih kalau nggak salah gardunya Bulungan. Gardunya kita itu kalau nggak salah gardunya di Mampang saudara. Jadi gardunya kita ini mengikuti gedung-gedung yang tinggi-tinggi lah intinya gitu saudara. Jadi kalau rumahan mati, sini nggak mati. Kalau sini mati, kadang-kadang rumahan nggak mati gitu saudara. Karena beda aliran. Ketika saudara terima Yesus, itu alirannya langsung beda. Makanya tadi terputus hubungan dengan dunia ini. Kenapa? Karena kalau di luar mati, di sini nyala. Amin. Boleh sama-sama katakan nyala. Amin. Di luar bilang gak ada damai, di sini damai sejahtera saudara. Di luar bilang keadaan buat sedih, di sini sukacita saudara. Di luar bilang kekurangan, gak ada harapan, di sini ada istilah namanya kelimpahan, penuh dengan harapan. Saudara, berapa minggu ini ya ketika kemarin anak saya lahir saudara. Itu lagu yang saya nyanyiin, itu jadi lagu yang saya dengerin tiap hari. Dan setiap kali denger lagu itu saya cuma nangis gitu saudara. Karena lagu itu bilang gini, setiap langkah kulihat terang. Kata-kata itu kelihatannya sederhana banget. Saya cerita kesaksian ya saudara ya. Jadi gini, waktu papa saya masih hidup, ya Bapak Gembala, Pak Temi Berhitu masih hidup. Mungkin di sini banyak yang kenal Pak Temi, itu kan orangnya bersemangat gitu kan. Dia pokoknya kalau ngomong tuh saudara ya, ruangan sepi begitu dia masuk langsung rame gitu kan. Cukup dengan suaranya dia aja. Karena dia benar-benar suaranya itu menggelegar gitu ya. Sampai tetangga-tetangganya dia kalau dia berdoa di rumah itu semua dengar gitu ya. Jadi kalau dia sakit ke rumah sakit, mereka tanyain gini, Bapak kemana? Kenapa? Karena pagi ini kita gak dengar doanya Bapak. Saudara bayangin berarti Bapak doanya kayak gimana saudara? Semua tetangganya dengar. Dengan semangatnya Om Temi waktu itu gitu ya saudara ya. Waktu istri saya lagi hamil res. Lagi hamil res nih saudara. Kita belum tahu gendernya apa. Dia bilang gini, nanti kalau anak ini lahir, kasih nama mama. Dia bilang gitu kan. Entar dulu dong Pak. Ini kan kita belum tahu cewek apa cowok gitu kan. Gini aja Pak, kita bikin deal. Dealnya gini, kalau cowok kita kasih nama papanya istri saya ya. Papanya istri saya itu meninggal di tahun yang sama dengan mama saya saudara. Di tahun 2010. Nah, dua-dua meninggal di tahun yang sama. Nah, sejak hari itulah saya kembali bertemu dengan waktu itu dulu tuh calon istri saya gitu loh saudara. Ya, sweet ya saudara ya, tahun 2010. Nah, jadi di tahun itulah mereka meninggal bareng nih. Nah, saya bilang gini, ya udah gini deh Pak, biar adil. Kalau laki-laki kita pakai nama papa. Papanya namanya Papa David. Kita pakai nama Papa David ya. Kalau nanti perempuan baru nama Mama Helen gitu kan.
Oke, akhirnya setelah 6 bulan, 5 bulan atau 6 bulan ketahuan gendernya laki-laki gitu kan. Opa Temi gak bisa ngomong apa-apa gitu kan. David ya Pak? Ya oke. Jadi nama anak saya yang kedua Resekiel David Berhitu. Kenapa? Pakai nama papanya istri saya. Oke. Jadi ya udah dia merelakan lah bahwa nama istrinya tidak ada di dalam nama cucunya gitu kan saudara. Sampai dia meninggal tahun 2022. Nah kemarin istri saya kan, saya tuh anak yang ketiga ini mungkin bisa dibilang hadiah juga gitu saudara. Karena memang kita gak plan ada anak yang ketiga, tapi ya Tuhan kasih ya mau gimana saudara, benar gak saudara? Adalah yang ketiga ini. Dan setelah yang ketiga gender reveal, wah anak yang ketiga ini perempuan, cewek anak yang ketiga ini. Berarti kan janji harus ditepati saudara. Jadilah kita kasih namanya Helena di tengah. Jadi Reina Helena Berhitu. Oke. Nama Helenanya itu hanya karena janji yang saya udah janji nggak boleh nggak ditepatin. Benar nggak saudara? Nah setelah melewati waktu-waktu ini. Begitu saya cari nama Helena itu apa, ternyata nama Helena itu artinya ini saudara, pembawa terang. Saudara bisa bayangin, kebetulan gak? Saya percaya gak kebetulan. 2 bulan yang lalu, mungkin itu judul khotbah, tapi buat saya, it's not judul khotbah. Buat saya terang yang 2 bulan kemarin kita belajar itu kayak seperti perjalanan pewahyuan, Tuhan kasih pewahyuan tentang terang itu saudara. Makanya begitu kemarin lewatin banyak hal itu dan saya coba bisa nyanyi. Setiap langkah kulihat terang. Saudara, itu gak enteng saudara. Kenapa di tengah semua itu kita hanya bisa lihat firman Tuhan sebagai terang. Hari ini Yesus bangkit, itu memberi, dia hidup di tempat kehidupan, di tempat terang. Sekarang pilihan saudara, saudara mau lihat gelap atau mau lihat terang? Benar gak? Ya. Pilihan kita hari ini, kita mau ada di mana? Saya kasih satu cerita lagi deh saudara. Cerita ini kemarin saya cerita di usia emas gitu ya. Ibadah usia emas. Ternyata saya masih ingat ceritanya. Jadi saya mau ceritain ibadah pagi. Boleh ya saudara ya? Jadi zaman dulu itu papa saya tuh kalau khotbah dia ada cerita yang dia suka ceritain gitu ya saudara. Pasti yang lama-lama udah tahu deh, udah hafal ceritanya. Dan nanti kalau papa udah cerita dia gini, ya Om Temi itu lagi ceritanya. Kenapa? Karena memang ceritanya akan sama terus gitu saudara ya. Jadi suatu hari karena kita orang Ambon, pakai orang Ambon aja ya saudara ya. Suatu hari di Ambon sana itu saudara, ada opa-opa lah. Dia tinggal di Ambon ya. Nah karena dia sudah gak ada, mungkin anaknya udah tinggal di kota gitu ya, cucunya tinggal di kota. Suatu hari cucu main ke rumah opa gitu ya, ada Om Jack sini orang Ambon ya. Maaf kalau bahasa Ambonnya jelek Om Jack gitu ya. Jadi cucu nih suatu hari main ke rumah opa. Opa putar TV kan. Opa putar TV mau tunjukin kan sama cucu kalau opa nih keren gitu punya TV. Ya mau kasih lihat tontonannya opa. Opa nonton, film hantu gitu kan. Kalau orang Ambon bilang film tarbai gitu ya. Jadi film gak bagus, film hantu-hantu, setan-setan, horor-horor gitu kan. Terus opa bilang ini, ada kenapa ini TV kok dari tadi putar setan, putar hantu. Baru dia bilang sama cucu, cucu, kau masih kuat cucu, coba kau naik ke atas dulu, kau lihat itu. Kenapa ini film ini semua hantu-hantu gitu kan. Setan-setan dari tadi setan-setan melulu, hantu-hantu melulu. Cucu naiklah ke atas. Cucu lihat, habis itu cucu turun ke bawah. Opa, ada harus katanya dia bilang itu. Ada harus maksudnya gitu ya. Ya pantesan dia bilang ini. Ini antena menghadap kuburan opa dia bilang gitu kan. Jadi antena itu arahnya ke kuburan. Terus opa bilang gini, cucu kau ganti itu antena ya. Antenanya diarahin ke yang lain. Ya ini
Pasti karena dia hadap kuburan, jadi dia film hantu-hantu dan setan. Ya kita semua tahu lah cerita itu nggak bener gitu ya saudara ya. Masa sih karena antena ngarah ke kuburan jadi ceritanya filmnya dapatnya hantu-hantu semua. Bener nggak saudara ya? Ini ceritanya orang Ambon lah gitu kan. Yang lucu-lucu gitu katanya. Tapi ada pesan di sini saudara. Kalau antena kita nujunya ke kematian terus, maka TV-nya ya, artinya gini loh saudara, yang akan ada di pikiran kita nih, ini kan di sini kayak film, bener nggak saudara, kayak film nggak? Pikiran saudara kayak film nggak? Kadang-kadang pikiran ini jago loh bikin filmnya. Cuma kejadiannya dokter bilang A, dia bikin film. Nanti kalau dokter bilang A, terus suamiku nggak ada lagi, terus semua usaha jadi, panjang. Dia sutradara yang paling pinter nih di sini nih saudara. Filmnya panjang. Nah, saudara bayangin nggak kalau antena ini ngarahnya kepada kematian, apa nggak saudara ditarik terus kepada ketakutan. Sekarang pindahin antenanya, lihat kepada kehidupan. Jangan cari Yesus yang hidup di tempat kematian. Tidak ada Yesus yang hidup di tempat kematian. Dia sudah hidup. Amin. Sekali lagi yuk kita baca 1 Korintus 15 ayat 17. Saya undang pemusik bisa maju ke depan. 1 Korintus 15 ayat 17 katakan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Kita baca lagi Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kenapa? Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian supaya sama seperti Kristus. Nih saudara lihat, Kristus telah dibangkitkan. Jadi Yesus bukan bangkit sendiri loh sini. Telah dibangkitkan. Berarti ada kuasa yang membangkitkan Yesus. Seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita, saudara dan saya hari ini, akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Makanya kenapa sebab Yesus hidup pada hari esok. Karena sekarang yang berlaku dalam hidup saudara, itu surga. Kalau kedukaan, saya sering kasih penguatan untuk orang yang meninggal. Saya bilang gini, yang meninggal ini bukan pindah dari dunia hidup ke dunia orang mati. Dia lagi pindah dari dunia yang mati kepada dunia kehidupan. Benar saudara? Karena di sana hidup itu kekal, full of life. Dunia ini adalah dunia yang mati, saudara. Kenapa saya bilang mati? Karena semuanya judulnya adalah sementara, judulnya adalah semu, judulnya adalah semuanya ada umurnya, ada waktunya. Ini dunia. Tapi sekarang saudara punya dunia yang baru. Ini yang disebut dengan hidup yang baru. Dan dunia yang baru itu on earth as it is in heaven. Kalau di surga damai sejahtera tidak habis-habis, maka hari ini damai sejahteramu tidak habis-habis. Kalau di surga penuh dengan kasih, maka hidupmu hari ini penuh dengan kasih. Yes, saudara bisa mengampuni. Kenapa? Karena saudara penuh dengan kasih. Kalau di surga penuh dengan sukacita, maka hari ini hidup kita juga penuh dengan sukacita. Jangan cari kehidupan di dunia ini. Carilah kehidupan di tempat kehidupan, di surga. Saya katakan di dalam firman Tuhan. Di dalam Dia, di dalam firman ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak bisa menguasainya. Cuma di sini ada hidup. Biarlah kita hidup seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saudara hari ini udah beda gardu ya saudara ya. Amin.
Makanya kenapa Tuhan bilang ini manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena sejak hari itu, kehidupan kita adalah seperti apa yang firman Tuhan katakan. Bukan seperti apa yang dunia ini katakan. Bukan seperti apa yang masalahmu katakan. Bukan seperti apa yang kekuranganmu katakan. Bukan seperti apa yang hari ini sakitmu katakan. Kehidupanmu seperti apa yang Bapamu katakan. Seperti apa yang surga katakan. Yes. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.